pagi. Hari ini saya ada di pertigaan Gua Jepang, Gua Dalam, sama Gundang Pandean. Tugas saya hari ini adalah memetakan tanaman-tanaman asli sini, in situ sini, bukan tanaman introduksi yang digunakan untuk melihat keberagaman jenis flora yang ada di Pati Ayam. Saya berangkat dari sini, kenapa? Karena ini tempatnya strategis, ada pertigaan ke arah Sukobubuk, arah Gua Jepang, Gunung Cangkraman, dan di sana arah Terban. Di sini teman-teman bisa lihat masih banyak tanaman kapuk randu. Ini bahan untuk kasur kapuk randu. Terus di belakang sana itu ada pohon sukun, pohon kluwih banyak sekali. Itu kluwih. Sana sukun. Terus kalau ke sini bisa lihat cukup banyak tanaman di Gundang Pandean ya. Saya koreksi beberapa waktu lalu saya menyebut ini Gundang Winangun. Gundang Winangun itu ternyata pabrik tebu. Saya salah penyebutan untuk toponiminya. Tempat di sini disebut musola Gundang Pandean karena banyak pohon gondang. Pohon gondang itu sejenis pohon beringin. Kalau kita jemput dengan pohon lo. Ini tapi ini adalah viscus ya, keluarganya viscus. Tetapi ini tidak menghasilkan buah. Kalaupun menghasilkan buah, buahnya kecil. Nah, di sini beberapa jenis beringin ada Ficus benjamina. Ini beringin putih ya. Ini terus ini juga. Tapi yang menarik ini beringin Ficus religiosa. Nih. Nah, disebut dengan pohon bodhi. Dulu di agama Hindu, pohon ini tempat Siddhartha Gautama bertapa hingga dia mencapai kesempurnaan. Ini pohon Ficus religiosa. Nah, pohon-pohon di sini ada ditanam, sengaja ada beringin memutari musola ini. Nah, pohon beringin ini fungsikan pertama adalah sebagai menciptakan mikroklimat sehingga suhunya tetap sejuk, adem. Di sini saya bawa termometer kurang lebih 26 derajat, cukup sejuk. Yang kedua menciptakan suasana teduh dan adem ya. Kesegaran karena oksigen yang dihasilkan banyak. Yang ketiga adalah dia mampu menangkap dan menyimpan air. Menangkap dan menyimpan air. Di sini ada tempat wudhu. Dan petani biasa mengambil air dari sini itu untuk kebutuhan pertanian. Nih. Tidak berasa, tidak berbau. TDS-nya rendah. Dan ini dari Sendang Duren, mata airnya. Sendang Duren itu di atas sana, Sendang Duren. Nah, ini awal saya menginventaris tanaman yang ada di sini, bukan tanaman tumbuhan. Kalau tanaman ya itu yang sengaja ditanam, ada alpukat, ada pete ya itu banyak. Kita turun untuk mencatat tanaman berikutnya. Dan tanaman di sini banyak menghasilkan buah-buahan ya. Terutama beringin ini banyak dikonsumsi oleh binatang liar seperti burung-burung yang di sini. Di sini banyak burung ya. Paling banyak itu saya melihat adalah perkutut, itu banyak sama derkuku. Tuh. Suara derkuku, ayam hutan juga banyak. Nah, ini adalah salah satu tanaman langka di sini, namanya pohon ploso. Sangat susah ya menemukan tanaman ini, tumbuhan ini ya. Ini daunnya lebar-lebar. Orang sini menggunakan daun ploso ini untuk bungkus tempe ya. Bungkus tempe pengganti daun jati. Jadi kalau tidak ada daun pisang, daun ploso bisa juga dengan menggunakan daun jati. Ini sudah sangat langka di sini. Hanya ada satu saya menemukan. Nah, kalau ini trembesi ya, ki hujan. Ini paling banyak di sini. Peneduh bisa menciptakan suasana sejuk dan segar.
Ini mobilnya Mas Budi dari Tempo. Dia di sana. Nah, di depan itu adalah Gunung Nongko. Dan yang di tengah itu adalah Gunung Slumprit. Nah, ini adalah daerah yang vegetasinya masih cukup lumayan bagus. Kita lihat karena di sini di sepanjang aliran Sungai Kancilan. Nah, ini adalah area pertanian di mana bisa dilihat kontrasnya area pertanian dan area yang bukan hutan ya, area tepian sungai, daerah aliran sungai, das ya. Ini lahannya habis kering. Ya seperti ini kondisinya dan saya ajak untuk melihat vegetasi yang ada di aliran sungai di sini. Namanya daerah Luehan, sungainya namanya Sungai Kancilan. Kita lihat. Kita pernah ekskavasi di sana. Oke. Masih ada pohon beringin di sini. Itu ada pohon jati, ada pohon nangka. Dan aliran sungai ini masih terjaga dengan adanya keberadaan pohon karena aliran sungai di sini tidak tersentuh dengan atau bersangkutan berkaitan langsung dengan area pertanian sehingga alirannya masih tetap hijau. Yang kedua adalah areanya masih tetap hijau. Yang kedua adalah tersedia air di sini sepanjang waktu. Bisa dilihat agak kontras kanan dan kiri. Sebelah sini saya kering ya, sebelah kanan hijau, sebelah kiri itu terpapar oleh herbisida. Jadi kering serempak itu artinya sudah disemprot dengan herbisida. Dan ada satu bioindikator yang menarik. Nih, bekicot mati, bekicot. Nah, bekicot ini hidup di area yang banyak rumput, tanaman, di mana habitatnya di sini sudah terpapar oleh herbisida. Artinya rumput-rumput pada habis, bekicot tidak memiliki lagi ekosistem atau habitat dia, atau dia juga terpapar oleh herbisida itu sendiri sehingga dia mati. Nih. Bayangkan ini adalah menjadi salah satu rantai makanan di sini. Dan dia tidak mendapatkan kesempatan untuk hidup. Karena apa? Sudah kering semua seperti di gurun. Oh, ini saya dapat nih sesuatu yang menarik lagi. Nah, ini botol herbisida. Nah, ini bukti nyata bahwa petani di sini yang menggunakan herbisida. Karena apa? Gosongnya serempak. Begitu mengerikan kan? Dan dampak lanjutannya adalah ekosistem ini pasti akan terganggu. Ini adalah sesuatu yang langka di sini. Saya kurang tahu itu nama tanamannya apa. Mungkin nipah ya sepertinya ya. Ini nipah. Dan ini keluarga palem. Ya, keluarga palem, keluarga dekat dengan aren, dan ini mampu menangkap dan menyimpan air selain beringin. Biasanya kalau banyak nipah ini pasti banyak mata air. Kita lihat yuk, ada mata air enggak di sini. Kita turun, saya akan ajak Anda turun, dan sungainya jernih tuh. Kita lihat di sini. Nah, benar saja ini. Saya ketemu mata air nih di sini. Nih. Ini mata air nih. Ini mata airnya. Nih. Jernih. Sangat jernih. Nih. Airnya mengalir terus. Dan ini Sungai Kancilan banyak dipakai warga sebagai salah satu sumber air bersih karena banyak mata air. Di atas mungkin ada lebih besar. Dan ini pohon nipahnya. Ya keluarga palem lah, saya tidak tahu spesies pastinya apa, ini keluarganya palem-paleman. Ini banyak di sini. Ini biasanya banyak ditemukan di daerah aliran sungai. Kedua di Eustaria atau Moa.
tahun lalu JPAS melakukan ekskavasi di sini. Di sini tempatnya, di atas itu sudah tertutup. Naik cukup curam itu. Aduh. Kita coba naik. Ini tangga buatan saya sendiri yang buat. Tangga ini semoga tidak rapuh. Kita naik. Selamat sampai atas. Ini dulu lokasi ekskavasi. Kembali ke sini. Gunung Nongka di belakang saya. Di belakangnya lagi Gunung Slumpit. Oke, terima kasih. Hari ini sudah mengikuti jalan-jalan saya memetakan vegetasi yang ada di Pati Ayam. Di slide terakhir foto vegetasinya. Terima kasih. Rutenya harus dengan jalan kaki.